Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kisah pemuda kaya yang sederhana, episode 167. Teman-teman, kali ini kita telah memasuki episode 167. Jangan lupa like dan komennya ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya teman-teman dapat pemberitahuan jika kami upload cerita terbaru. Dan admin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti cerita ini. Pada Ramadan ini admin mengucapkan selamat menjalankan puasa Ramadan. Semoga rekan-rekan yang menjalani puasa ini amal ibadahnya diterima Allah. Pada episode yang lalu diceritakan, malam ini Andi sekitar jam 7 malam meninggalkan rumahnya untuk menuju ke rumah Lisa. Semua penghuni rumah kos malam itu menjadi heran dengan penampilan Andi. Apalagi malam ini Andi dijemput oleh seorang sopir dengan mobil mewahnya. Dan ternyata walaupun mereka heran, namun beberapa teman Andi berpikir kejadian itu mungkin wajar karena Andi mempunyai seorang pacar yang kaya raya. Dan malam itu pun Andi kemudian datang ke rumah Lisa dan Andi terlebih dahulu memberitahukan Lisa kalau dirinya terlambat datang karena ada keperluan. Namun saat ini Andi memberitahukan kalau dirinya masih di perjalanan ke rumah Lisa. Jam setengah 8 malam itu Andi baru sampai ke rumah Lisa. Rupanya kedatangan Andi begitu ditunggu oleh kedua orang tua Lisa. Rumah berlantai 3 berukuran beberapa ratus meter itu terlihat begitu mewah dan kokoh. Rumah berwarna kuning kecoklatan itu begitu indah dengan interior yang begitu mewah dan berkelas. Dan memasuki rumah mewah itu Andi kemudian disambut Pak Ferry dan Ibu Feni, orang tua Lisa. Rupanya orang tua Lisa pernah bertemu 2 kali dengan Andi sehingga pertemuan malam itu bukanlah sesuatu yang mengejutkan bagi Andi dan keluarga Lisa. Dan kini Andi yang duduk di ruang tamu keluarga Lisa kemudian terlibat obrolan ringan dengan keluarga Lisa. Pak Ferry yang sudah tahu Andi menjadi cleaning service kali ini menanyakan kepada Andi apakah Andi masih menjalani profesinya itu atau tidak. Andi kemudian menjelaskan kepada Pak Ferry situasi yang kini dijalaninya. Dan Pak Ferry kini menjadi tertawa ketika mendengarkan cerita dari Andi. Wah An, kamu suka banget sih jadi cleaning service. Dan saat itu Andi juga memohon maaf kepada kedua orang tua Lisa jika mereka tidak berkenan dengan keadaan yang kini tengah dijalaninya itu. Agak papasian. Yang penting itu semua tidak mengganggu hubungan kalian. An, keluarga ini titip Lisa sama kamu ya An. Tolong jaga Lisa baik-baik. Beberapa hari lalu papamu juga sudah menghubungi Om kalau kamu dan Lisa punya hubungan. Dan di luar dugaan kami ternyata papamu juga menyetujui hubungan kalian. Intinya kami dan orang tuamu setuju dengan hubungan kalian. Tapi tolong jangan main-main ya An. Dan tolong kalian serius. Usia kalian kan juga sudah lumayan. Walaupun memang untuk pernikahan masih bisa ditunda 1 atau 2 tahun mendatang. Dan di tengah pembicaraan itu tiba-tiba mamanya Lisa yaitu Bu Feni menyela pembicaraan. Jangan gitu Pak, Mama sebenarnya sudah pingin banget Pak nimang cucu. Andi dan Lisa saat itu hanya menunduk dan Lisa wajahnya terlihat memerah karena menahan malu. Ah Mama kok seperti itu dibicarain sih, bikin Lisa malu saja Ma, kata Lisa sambil menundukkan wajahnya. Ya bagaimana Lis, Mama memang sudah pingin banget. Pak Ferry yang melihat situasi sudah berubah kemudian berkata, ayo Wan kita makan malam. Mamanya Lisa kalau diladenin gak habis-habis tuh. Bu Feni terlihat wajahnya cemberut sejenak namun kemudian terlihat tersenyum ketika mendengar kata-kata dari Pak Ferry.
Ayo An, makan dulu. An, sebaiknya kamu jadi cleaning service-nya berhenti saja. Kalau bisa kamu fokus urus usahamu yang sama Lisa, kata Bu Feni. Saat itu Andi sungguh tak mengira kalau mamanya Lisa akan berkata seperti itu. Andi kemudian berkata, "Iya Tan, Andi akan usahakan sering datang ke perusahaan milik kami itu," kata Andi sambil terus menundukkan wajahnya. Saat itu Lisa pun tersenyum dan ingin tertawa ketika melihat Andi yang terlihat begitu salah tingkah dan sedikit panik menghadapi kedua orang tuanya itu. Pak Ferry yang melihat perubahan wajah Andi kemudian berkata, "Sudah An, jangan terlalu di pikiran yang tantemu bilang barusan. Om tahu kok kamu pasti sibuk banget dan Om juga yakin pasti banyak hal yang kami tidak paham dengan apa yang kamu lakukan. Namun Om yakin kok itu pastilah yang terbaik untuk kamu." Malam itu Andi di rumah Lisa sampai pukul setengah 10 malam dan rupanya keluarga Lisa begitu menyukai Andi. Bahkan mamanya Lisa berkata kalau keluarga ini membuka pintu lebar-lebar jika Andi hendak berkunjung ke rumah itu. Jam 10 malam lebih 10 menit, kini Andi telah sampai di rumahnya dan teman-teman Andi malam itu menyambut Andi dengan candaan. "Wah, pasti habis ke rumah Mbak Lisa ya Mas?" tanya Fatma kepada Andi. Andi mendengar candaan dari Fatma itu hanya tersenyum. Rupanya Andi ingin memancing reaksi teman-temannya itu. "Iya Fat, dari rumah calon istri dan syukurlah calon mertua baik banget," kata Andi sambil tersenyum. "Wih, berani banget nih nemuin calon mertua," kata Fatma. Rupanya pancingan dari Andi itu mengena dan beberapa rekannya saat itu terlihat bengong mendengarkan kata-kata yang diucapkan Andi. "Ah masa sih Mas?" kata Fatma. Andi hanya tersenyum saat mendengar apa yang dikatakan oleh Fatma itu. Namun beberapa teman Andi terlihat berdecak kagum dengan apa yang dikatakan Andi. Dan mereka percaya apa yang dikatakan Andi karena memang mereka mengenal Andi selama ini sebagai seorang pria yang jarang bercanda dan terkesan serius dalam kesehariannya. Mas Andi pantesannya kerjanya tidak jadi cleaning service lagi. Itu Mas Andi kerjanya di perusahaan MBK Alisa ya Mas? Tanya Nining kepada Andi. "Enggak Ning. Ini Mas Andi kerjanya di perusahaan lain kok." Kalau Mas Andi kerja di perusahaannya Lisa tentulah Mas Andi ketemu dengan Dian. "Iya kan Ning?" "Iya sih Mas," jawab Nining saat itu. Malam itu Andi dan teman-temannya ngobrol sampai jam 11 malam dan yang lain menonton televisi karena kebetulan malam ini ada acara bagus di televisi. Kini malam telah berganti dengan pagi. Dan pagi ini tidak seperti biasanya jam 7 pagi Lisa telah sayang ke rumah Andi. Semua penghuni rumah Andi terlihat segan kepada Lisa. Apalagi setelah mereka mengetahui dari Dian tentang siapa sebenarnya Lisa. Ternyata Lisa adalah seorang direktur utama di perusahaan yang cukup besar di kota ini. "Pagi Mbak Lisa?" tanya Rita kepada Lisa. "Pagi juga Mbak," jawab Lisa. "Mau bertemu Mas Andi atau bagaimana Mbak? Kalau mau ketemu biar saya panggilkan Mbak?" tanya Rita kepada Lisa. "Gak apa-apa kok, biar saya tunggu saja." Rita kemudian masuk ke dalam dan dari depan pintu kamar kemudian Rita mengetuk pintu kamar Andi. "Mas, ada Mbak Lisa tuh di depan," kata Rita. "Iya Rit, bilangin suruh nunggu bentar ya Mas Andi lagi pingin mandi dulu," kata Andi sambil sedikit berteriak kepada Rita. Dan Rita pun kemudian bergegas menuju ke tempat Lisa sedang duduk. "Mbak, maaf Mas Andinya lagi pingin mandi katanya." "Ya udah gak apa-apa Mbak, biar saya tunggu di sini saja." Saat itu Rita yang sudah mau berangkat kerja kemudian berpamitan kepada Lisa kalau dirinya
ingin berangkat bekerja, dan tak berapa lama kemudian Andi yang telah rapi kemudian ke depan rumahnya dan di serambi rumah itu Andi menghampiri Lisa. Kebetulan saat itu Nining dan Fatma sedang berada di samping Lisa untuk menemani Lisa yang duduk sendirian di teras rumah kos milik Andi. "Selamat pagi Lis, maaf ya harus nunggu dulu. Soalnya aku tadi belum mandi jadi mandi dulu barusan. Gimana Lis, kelamaan nunggu ya? Kamu mau teh atau mungkin ngopi dulu Lis? Emang ada dapur Mas?" tanya Lisa kepada Andi. "Adalah Lis, masa iya rumah kok gak ada dapurnya? Ya udah deh Lisa yang bikin sendiri. Kamu mau minum apa Mas?" tanya Lisa kepada Andi. "Serius Lis mau bikinin aku minum?" tanya Andi. "Iyalah masa aku bercanda sih. Ya udah kalau gitu aku minta teh manis ya. Ning tolong anterin Mbak Lisa ke dapur Lis," kata Andi kepada Nining. "Mari Mbak saya anterin ke dapur." Nining dan Fatma saat itu seperti kurang percaya dengan apa yang dilihatnya itu. Lisa sang presiden direktur perusahaan besar saat ini sedang ingin membuatkan teh manis untuk Andi yang selama ini mereka kenal sebagai seorang yang biasa saja. Fatma saat itu hanya terdiam dan belum mengerti kenapa Lisa bisa seperti ini kepada Andi. Sebelum ini mereka berpikir pasti Andi yang akan diperintah-perintah oleh Lisa karena kesenjangan ekonomi di antara kedua insan itu. Namun ternyata pendapat mereka itu berbeda dengan realita yang kini mereka lihat di depan mata. Dan sekitar 10 menit kemudian ternyata Lisa telah membawa teko berisi teh manis dan beberapa gelas untuk minum bersama di teras rumah Andi. "Nih Mas teh manisnya. Ini aku bikin banyak jadi cukuplah buat beberapa orang," kata Lisa sambil menyerahkan gelas teh manis itu kepada Fatma dan Nining. "Terima kasih ya Mbak, tahu gini jangan Mbak Lisa yang bikin biar aku saja." "Gak apa-apa kok lagian kan aku yang disuruh sama Mas Andi," kata Lisa sambil duduk. "Wah calon istri yang cocok banget nih buat Mas Andi," kata Fatma. "Mohon doanya ya semoga kesampaian," kata Lisa kemudian kepada Fatma. "Iya Mbak amin deh. Semoga kalian cepat nikah ya," kata Fatma. "Wah terima kasih ya Mbak doanya," kata Lisa yang membuat Nining dan Fatma merasa tak habis pikir. Ternyata pandangan mereka selama ini salah. Ternyata bukan Andi yang mengejar-ngejar Lisa. Kok malah dari tanda-tanda yang mereka lihat sepertinya Lisa yang mengejar Andi. Dan beberapa saat kemudian Lisa berkata kepada Andi, "Mas kamu gak usah bawa mobil. Kamu bareng saja sama aku. Nanti pulangnya aku antar ya." Mendengar kata-kata Lisa itu Andi kemudian sambil tersenyum berkata, "Wah ini mulai nih. Ini pasti yang semalam deh. Tapi gak apa-apa deh, aku juga suka kok seperti ini." Dan mendengar kata-kata Andi itu Lisa cuma tersenyum dan berkata, "Tahu aja kamu Mas. Mama nih yang nyuruh aku begini." "Ya gak apa-apa Lis. Ini kan mamamu gak lihat. Kalau kamu gak mau kan gak ada yang tahu," kata Andi kemudian. "Gak lagian Lisa juga suka kok melakukan ini. Siapa tahu kita berjodoh jadi ke depannya Lisa biar bisa belajar lebih banyak lagi melayani keluarga." Nining dan Rita hanya berkata, "Waduh romantis banget Mas Mbak Lisa." Aduh ternyata ada Nining sama Rita Lis. Rita pun kemudian tertawa saat Andi berkata seperti itu karena tiba-tiba wajah Andi memerah karena menahan malu. Dan jam 8 lebih beberapa menit Andi telah sampai di perusahaan mereka. Perusahaan yang dipimpin Pak Theo itu pagi ini terlihat begitu semarak. Dan melihat mobil Lisa memasuki pelataran perusahaan maka semua staf dan petugas keamanan perusahaan tampak memberikan penghormatan kepada mereka.
Kini mereka langsung menuju ke ruangan masing-masing dan mulai minggu ini marak berpindah ke lantai 2 perusahaan ini. Ternyata hari ini Alex tidak datang ke perusahaan itu sehingga 1/5 dari lantai 2 itu hanya diisi Lisa dan Andy serta beberapa orang staf mereka. Namun memang di ruangan Andy dan Lisa tidak ada staf yang di dalam ruangan. Semua staf ada di luar ruangan. Sebenarnya kedatangan Andy dan para komisaris perusahaan ini tak lebih dari hanya sekedar pemanis saja karena sesungguhnya perusahaan sudah ditangani Pak Theo dengan sangat rapi dan sangat baik. Dan di perusahaan ini juga Pak Theo terlihat bekerja secara maksimal dan mencurahkan segenap kemampuannya karena Andy dan rekan-rekannya tidak menganggap Pak Theo sebagai anak buahnya. Bahkan mereka menganggap Pak Theo sebagai orang yang begitu mereka segani dan hormati. Itulah yang membuat Pak Theo begitu menyukai situasi di perusahaan ini. Hari ini Andy dan Lisa berniat untuk pergi berkunjung ke ruangan Pak Theo. Dan sebagai seorang direktur utama maka tidak mudah bagi siapapun untuk bertemu dengan Pak Theo. Namun hal itu tidak berlaku bagi komisaris perusahaan ini. Dan tak kala Andy ingin memasuki ruangan direktur utama, Andy sekilas mendengar suara ribut-ribut dari dalam ruangan direktur utama. Dan Andy kemudian masuk ke ruangan itu. Dan alangkah terkejutnya Andy ketika melihat Pak Theo tergeletak di lantai dan dikerumuni oleh beberapa orang stafnya di tempat itu. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 167. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini supaya kita bisa terus menikmati cerita ini. Terima kasih.